Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana SPD. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 7 Samarinda. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, program studi PPG Bimbingan Konseling LPTK Universitas Mula Warman. Di dalam video best practice saya, akan saya tampilkan susunan cerita best practice, respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, dan video PPL kedua saya. Selamat menyaksikan. Menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi, SMA Negeri 7 Samarinda, lingkup pendidikan sekolah menengah atas, tujuan umum yang ingin dicapai, peserta didik mampu mengembangkan minat belajar, tujuan khusus yang ingin dicapai, peserta didik mampu menganalisis minat belajar, peserta didik mampu membangun minat belajar dari dalam dirinya sendiri, dan peserta didik mampu mengikuti tips meningkatkan minat belajar. Penulis Nurliana SPD. Tanggal 20 Januari 2023. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu identifikasi masalah yang terjadi di sekolah, adanya peserta didik yang kurang berminat dalam belajar yang ditandai dengan tampak kurang siap menerima pelajaran, sulit berkonsentrasi, sering izin keluar kelas, mengantuk saat pelajaran berlangsung, kurang menguasai dan kurang tertarik dengan mata pelajaran tertentu. Setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan kajian literatur dan wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu kondisi tubuh yang kurang sehat, mata minus, kurangnya keingintahuan tentang sesuatu, kurangnya keinginan untuk mencapai cita-cita, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya perlengkapan belajar, dan suhu udara yang panas. Ketujuh penyebab terjadinya rendahnya minat belajar peserta didik. Hal yang paling utama untuk diselesaikan adalah kurangnya kesadaran peserta didik mengenai pentingnya minat belajar. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? 1. Kepada kepala sekolah agar dapat turut berperan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. 2. Kepada rekan sejawat agar menjadi referensi atau inspirasi dalam melaksanakan proses pembelajaran atau layanan bimbingan klasikal. 3. Kepada orang tua sebagai bahan referensi atau inspirasi untuk turut memberi motivasi, perhatian, dan dukungan dalam membantu meningkatkan minat belajar anaknya. 4. Kepada peserta didik agar termotivasi untuk memiliki pemahaman terhadap materi dan adanya perubahan tingkah laku yang positif. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Sebagai guru BK, hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya adalah membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Oleh karena itu, saya membuat praktik ini dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menyusun perangkat layanan BK. 2. Melaksanakan praktik ini secara efektif dengan menggunakan metode problem-based learning, berbantuan media PowerPoint dan video dengan materi minat belajar. 3. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Pengalaman guru BK yang masih terbatas dalam pemberian layanan bimbingan klasikal yang inovatif. 2. Peserta didik belum terbiasa dengan metode problem-based learning. 3. Durasi pelaksanaannya lebih dari 40 menit. 4. Sarana yang disiapkan sekolah masih terbatas. Siapa saja yang terlibat? 1. Kepala sekolah. 2. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 3. Wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. 4. Rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran geografi, guru mata pelajaran kimia, dan wali kelas 10F. Dan seluruh peserta didik kelas 10F.
Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Mencari referensi dengan melakukan kajian literatur, wawancara dengan pakar, dan melakukan diskusi dengan rekan sejawat. 2. Memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik terkait metode problem-based learning. 3. Melakukan pembagian waktu di setiap langkah-langkah kegiatan. 4. Tantangan sarana dihadapi dengan membantu penyediaannya secara pribadi. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan berdasarkan solusi relevan yang dipilih yaitu 1. Membuat media layanan dengan menggunakan aplikasi Canva. 2. Membuat pertanyaan di LKPD dengan berbasis HOTS. Dan LKPD juga dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. 3. Menggunakan metode problem-based learning. Dengan demikian, peserta didik akan berdiskusi secara kelompok. 4. Memberikan layanan bimbingan klasikal. Bagaimana prosesnya? Layanan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan RPL bimbingan klasikal dan langkah-langkah pada metode problem-based learning yang meliputi 1. Tahap awal A. Pernyataan tujuan. 1. Guru BK memberikan salam dan berdoa. 2. Guru BK menanyakan kabar dan peserta didik yang tidak hadir. 3. Guru BK bersama peserta didik melakukan proses ice breaking. 4. Guru BK menyampaikan tujuan umum dan khusus. B. Penjelasan langkah-langkah kegiatan. 1. Guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan. 2. Guru BK menyampaikan kesepakatan waktu layanan. C. Mengarahkan kegiatan, yaitu guru BK memberikan penjelasan tentang topik yang akan disampaikan. D. Tahap peralihan, yaitu guru BK menanyakan kesiapan peserta didik untuk memulai ke tahap inti. 2. Tahap inti. Kegiatan guru BK. 1. Guru BK membagi peserta didik menjadi 8 kelompok. 2. Guru BK mengajukan pertanyaan pemantik. 3. Guru BK memaparkan materi. 4. Guru BK mengajak peserta didik untuk menonton video. 5. Guru BK mengajak peserta didik secara berkelompok untuk berdiskusi. 6. Guru BK meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lainnya menanggapi. 7. Guru BK memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah presentasi. 3. Tahap akhir. 1. Guru BK bersama peserta didik membuat kesimpulan. 2. Guru BK merefleksi peserta didik dengan menanyakan kebermanfaatan layanan bimbingan klasikal ini. 3. Guru BK memberikan penguatan dan rencana tindak lanjut berupa LKPD dan evaluasi hasil. 4. Guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Siapa saja yang terlibat? 1. Kepala sekolah. 2. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 3. Wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. 4. Rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran geografi, guru mata pelajaran kimia, dan wali kelas 10F, dan seluruh peserta didik kelas 10F. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan? 1. Perangkat layanan BK. 2. Wifi, laptop, HP, tripod HP, LCD, kabel, switch HDMI VGA, kabel terminal untuk daya, speaker, pencahayaan, ruang kelas, dan waktu. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Adanya dampak positif yang terjadi pada peserta didik, yaitu berdasarkan LKPD dan observasi, peserta didik mampu memahami dan menganalisis materi dengan baik dan mampu berpikir kritis. 2. Berdasarkan angket evaluasi hasil, peserta didik sangat antusias saat mengikuti kegiatan dan peserta didik merasa sangat senang. 3. Berdasarkan wawancara dan observasi, peserta didik di kelas 10F memanfaatkan jam kosong dengan menyicil tugas. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Aksi ini memiliki hasil yang efektif. Hal ini dilihat dari tercapainya tujuan khusus dari layanan ini, yaitu 1. Penilaian kognitif karena peserta didik mampu menganalisis minat belajarnya. 2. Penilaian afektif karena peserta didik mampu membangun minat belajar dari dalam dirinya sendiri. 3. Penilaian psikomotorik karena peserta didik mampu mengikuti tips meningkatkan minat belajar yang efektif.
Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Menurut dosen dan koordinator program studi BKFKIP Universitas Mula Warman, 1. Penampilan, setting kelas, dan membangun hubungan dengan baik peserta didik sangat baik. 2. Membuka layanan dengan sangat baik. 3. Menjelaskan tujuan umum, tujuan khusus, dan melakukan apersepsi sebelum melaksanakan layanan ini untuk kesiapan menerima layanan. 4. Menjelaskan dengan materi yang bersumber dari referensi yang valid. 5. Proses kegiatan runtut dan sesuai dengan RPL. 6. Kegiatan diskusi berjalan dengan sangat baik. 7. Setiap tahapan selalu diberi penguatan-penguatan. 8. Interaksi siswa dan guru BK sangat baik, dan refleksi dari setiap proses tahapan layanan dilakukan dengan sangat baik pula. Menurut Ketua MGBK SMA Kota Samarinda, terlihat sangat menguasai kelas dalam memberikan layanan BK dan juga terlihat pemberian layanannya sudah sistematis. Videonya juga sudah dilengkapi dengan keterangan-keterangan. Dengan ini, terlihat bahwa pemberian layanan BK yang telah dilakukan sudah melalui proses dan tahapan sistematis dan sangat berkualitas. Guru BK dapat menguasai kelas sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, sekaligus guru mata pelajaran matematika, sudah terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswanya. Komunikatif, siswa juga mampu berkolaborasi dengan melakukan diskusi. Materi minat belajar ini sangat diperlukan pada kurikulum Merdeka untuk menentukan pemilihan mata pelajaran nanti pada saat mereka naik ke kelas 11. 3. Rekan sejawat, yaitu guru geografi, dalam penyampaian materi dan menghadapi peserta didik dengan suara yang lantang, tegas, sabar, lembut, dan telaten. Materi yang disampaikan oleh guru BK sangat bermanfaat. Metode pembelajaran yang digunakan juga sudah sangat tepat dengan karakteristik materinya, yaitu problem-based learning. 4. Orang tua peserta didik. Cara mengajarnya sudah baik, sudah melakukan dengan prosedur-prosedur, dan juga sudah sangat lengkap dalam memberikan pelajaran. Siswa-siswa juga sangat aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru BK. Peserta didik, dari bimbingan tersebut saya dapat menyimpulkan bagaimana meningkatkan minat belajar dan ada juga dampak positifnya bagi saya setelah mendapatkan bimbingan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor pendukung yang menunjang keberhasilan praktik ini yaitu 1. Adanya kesiapan yang matang. 2. Selain itu sarana dan prasarana yang menunjang dalam praktik ini. 3. Mendapat motivasi dan dukungan penuh dari kepala sekolah dan wakil-wakilnya, rekan sejawat, peserta didik, dan keluarga kecil saya. Adapun ketidakberhasilan pada praktik ini hanya pada durasi waktu pelaksanaannya lebih dari 40 menit. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 1. Sebagai pendidik, setiap pelaksanaan layanan harus menyiapkan rencana kegiatannya dengan baik, matang, terstruktur, dan fokus. 2. Dalam membantu mengentaskan masalah peserta didik, dimulai dengan identifikasi masalah. 3. Merumuskan faktor penyebab masalah. 4. Beberapa faktor dicarilah satu akar masalah yang utama. 5. Setelah ada akar masalah, kemudian dicarilah solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu dipilih teknik yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan yang keenam, disusun perangkat layanan. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan yang sudah beliau laksanakan, yang pertama adalah penampilan, setting kelas, dan membangun hubungan raport itu dengan sangat baik. Yang kedua, membuka layanan dengan sangat baik, di mana ada salam, ada berdoa, dan menanyakan kabar. Yang kedua, menjelaskan tujuan umum, tujuan khusus, dan melakukan apersepsi sebelum melaksanakan layanan ini untuk kesiapan siswa untuk menerima layanan. Yang ketiga, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, beliau juga menjelaskan dengan materi yang bersumber dari referensi yang valid. Yang kelima, proses kegiatannya itu runtut dan sesuai dengan RPL. Yang keenam, kegiatan diskusi berjalan dengan sangat baik antar siswa dengan siswa di kelompoknya, antara siswa dan guru BK tersebut juga dengan baik.
Yang ketujuh, setiap tahapan selalu diberikan penguatan-penguatan sehingga proses kegiatan layanan sudah terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, interaksi siswa dan guru BK juga sangat baik. Refleksi dari setiap proses tahapan layanan itu dilakukan dengan sangat baik. Terlihat bagaimana beliau sangat menguasai kelas dalam pemberian layanan BK. Dan juga bisa kita lihat juga dalam video yang telah dibuat tersebut, terlihat pemberian layanan BK-nya sudah sangat sistematis, mulai dari bagian pembukaan, kemudian dilanjutkan inti, lalu di bagian penutupan. Kemudian dilengkapi pula bahwa di setiap bagian video tersebut sudah diberikan keterangan-keterangan. Dengan ini semakin kita bisa memahami bahwa pemberian layanan BK yang telah dilakukan sudah melalui proses dan tahapan yang sistematis dan sangat berkualitas. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam video tersebut bagaimana respon positif yang diberikan oleh para murid. Ini menunjukkan bahwa beliau dapat menguasai kelas sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang begitu kondusif. Sudah terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswanya, kemudian komunikatif, siswa juga berkolaborasi dengan melakukan diskusi ya, berkaitan dengan minat belajar siswa. Kebetulan minat belajar siswa ini sangat diperlukan di kurikulum Merdeka ini untuk menentukan pilihan mapel nanti pada saat mereka naik ke kelas 11. Dalam penyampaian materi, Bu Nurliana ini dengan suara yang lantang, tegas, dengan sabar, lembut, telaten dalam menghadapi peserta didik. Selain itu, materi yang disampaikan oleh Ibu Nurliana ini benar-benar sangat bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Lalu, model pembelajaran yang telah digunakan oleh Ibu Nurliana, saya rasa ini juga sudah sangat tepat dengan karakteristik materi yang disampaikan oleh Bu Nurliana, yaitu problem based learning. Mengingat model pembelajaran problem based learning ini yang telah disarankan oleh Kemdikbud, yang mana pada model pembelajaran ini mengajak untuk peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Saya kira sudah cukup baik dan sudah melakukan dengan prosedur-prosedur dan juga sudah sangat lengkap dalam memberikan pengajaran baik dari awal, pertengahan sampai juga pada akhir. Dan saya juga melihat siswa-siswa juga sudah sangat aktif menanggapi segala macam pertanyaan-pertanyaan. Minat belajar adalah sesuatu kemauan seseorang untuk belajar. Dan dari bimbingan tersebut, saya mengambil kesimpulan seperti kalau belajar harus cari tempat yang nyaman, buat motivasi biar semangat, cari lingkungan sosial yang satu server sama kita, luangkan waktu, dan terakhir fokus pada target yang kita inginkan. Dampak positif dari minat belajar seperti meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan rasa senang, percaya diri, dan memperkuat kemampuan beringat seseorang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa, dapat. Sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, dapat. Baiklah. Ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang
tentang minat belajar. Nah, ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum yaitu tujuan yang diharapkan itu akan berlangsung sampai jangka panjang. Nah, jadi Ibu berharap kalian mengembangkan minat belajar. Kemudian yang kedua, tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya apa? Ada 3 nih di sini. Saya berharap kalian mampu menganalisis minat belajar. Kemudian mampu membangun manfaat minat belajar. Yang ketiga, mampu mengikuti tips meningkatkan minat belajar yang efektif. Nah, sebelum beralih ke selanjutnya, Ibu mau nanya nih, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Rehana, keterangannya? Izin. Ya, kita doakan semoga urusan Rehana bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian ini ada langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kalian. Nah, jadi dalam kegiatan ini kita sepakati ya, layanan ini akan terlaksana selama 40 menit. 1 kali jam pelajaran. Jadi kalau kita ini mulainya jam 9, berarti nanti selesainya jam berapa? 40. Oke, 90. Kemudian kalian mendengarkan topik yang akan Ibu sampaikan. Nah, jadi topiknya nanti ini tentang minat belajar. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti setelah kita memulai, nanti kalian membentuk kelompok. Nah, kan sudah dibagi-bagi nih kelompoknya ya. Jadi nanti yang menghadap ke sini bisa menghadap ke temannya untuk berdiskusi. Nah, di sini topiknya mengenal minat belajarku. Ya, ada yang tahu nggak minat itu apa? Ya, kemauan. Terus yang sebelah sini ada keinginan. Betul sekali. Minat yaitu kemauan, keinginan untuk belajar. Apa sih minat belajar itu? Apa sih minat belajar itu? Ada yang tahu? Keinginan belajar? Betul. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak ada. Oke. Ya, minat belajar adalah suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Nah, jadi minat belajar itu suatu ketertarikan, suatu dorongan untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk belajar. Kita menyukai mata pelajaran tertentu, misalnya suka mata pelajaran matematika. Nah, ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalian harus ikuti prosesnya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, kalian dengarkan ya. Dia anak yang selalu menceritakan sesuatu. Tidak ada video ini. Dia bercita menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran sampai suatu hari dia mengalami kesulitan dalam belajar. Dari penayangan video tadi, silahkan kalian berdiskusi. Nah, sebelumnya kalian membentuk kelompok ya. Ya, silahkan ini berbalik. Ini di diskusi video kan? Begini.
Satu-satu kan? Satu-satu. Kayaknya temennya yang lain membacakan gitu kan, atau ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yos Alinski, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Avandi Ahwan Buso, Aulia Talisa, Rianda, Salma Zubaila, dan saya sendiri Yos Alinski. Soal yang pertama, dari tayangan tadi apa yang dialami Ferry? Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, setelah bertemu dengan Ray dan Peramal, apa yang dilakukan Ferry? Ferry menganggap remeh nasihat Ray, dan setelah bertemu Peramal, barulah Ferry merenungi kesalahannya. Yang ketiga, menurut kalian, gimana caranya supaya tetap memiliki minat belajar? Yang pertama, mencari teman belajar. Yang kedua, membuka hati dan percaya diri. Dan yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Saya Ade Irwan Suparti dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin menanggapi kelompok 2 yang jawabannya itu nomor 3, yaitu belajar dari kesalahan Ferry. Kalimat tersebut lebih tepat bila dijabarkan atau disebutkan apa-apa saja yang dapat kita pelajari dari kasus Ferry, misalnya dengan tidak malas belajar dan lain-lain. Ya, jadi tanggapannya yaitu mungkin nanti dirinci lagi apa saja, gitu ya. Oke, ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada, ya silakan ditutup nak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Gimana rasanya ketika kalian maju ke depan? Senang, grogi. Oke. Terus yang berbicara di tempat, gimana rasanya? Biasa. Oke. Tadi teman-teman kalian sudah memaparkan hasil diskusi, kemudian ditanggapi oleh teman-teman juga. Nah, sekarang ada nggak pertanyaan buat ibu nih tentang topik kita hari ini? Topik kita hari ini kan minat belajar. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fandi. Ya. Dari kelompok 6. Bu. Ya. Saya ingin bertanya, terkadang saya ada minat untuk belajar, tapi kenapa ya Bu, baru mau memulainya muncul godaan untuk membuka medsos? Oh, itu. Jadi itu memang harus ada niat yang kuat dalam diri Fahri dan teman-teman juga, supaya benar-benar punya kekuatan dalam diri untuk melawan, untuk berkata tidak. Ya. Jadi dengan kata-kata tidak tadi, saya berharap itu akan tertanam dalam otak kalian untuk menjalankan perkataan dalam otak tadi untuk terus belajar. Jadi dilawan dengan kata tidak tadi. Kalau perlu nih HP-nya itu disimpan dulu dalam lemari. Tidak ada?
Kalau tidak ada tidak yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alda Kalenan dari kelompok 5. Kesimpulan yang saya dapatkan, yang pertama, minat belajar sangatlah penting untuk kita sebagai pelajar. Karena tanpa minat, kita akan susah untuk bersemangat meraih impian kita. Yang kedua, selain itu, dengan memiliki minat, kita mampu mengatasi kesulitan belajar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Tidak ada? Tidak ada. Sekarang manfaatnya deh. Manfaat dari kegiatan ini ada nggak yang bisa menyampaikan? Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma dari kelompok 1. Manfaat materi ini, yang pertama, saya menjadi tahu betapa pentingnya minat untuk belajar demi masa depan kita. Yang kedua, saya menjadi tahu ternyata minat saya untuk belajar naik turun. Terkadang hal ini disebabkan dengan hal-hal sepele saja. Ada lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian di baliknya lagi ada angket evaluasi hasil. Jadi 2 lembar ini nanti kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan kembali ke Ibu. Bisa ya? Bisa. Silakan dioper ke sana ya. Oke, kali ini kalian bisa lanjut nanti setelah Ibu tutup. Jangan lupa dikumpul ke Ibu lagi. Jadi tadi kan kita awali dengan berdoa. Nah, jadi Ibu minta tolong kita berdoa lagi sebagai doa penutup ya. Silahkan dapat dipimpin berdoa. Sebelum menutup aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku semua yang bersedia berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan layanan klasikal saya kali ini. Dan nanti bila ada di antara kalian yang sekiranya perlu bimbingan secara pribadi ya, secara pribadi atau kita face to face, itu silakan datang ke saya atau chat saya. Sudah punya kan? Sudah bergabung di grup kan? Nah ya, nanti silakan kalian hubungi saya kalau misalnya perlu kita adakan bimbingan kelompok atau konseling individu. Oke, ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.